Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Masroh. Saya dari kelas MJ 401 dengan nomor induk mahasiswa 240201010107. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Lia Dewinta, SSM Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis terhadap esai yang telah saya susun sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Esai tersebut berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen. Yang pertama yaitu alasan saya memilih topik ini karena topik ini relevan dengan jurusan manajemen yang membahas perilaku konsumen dan pemasaran digital. Sebagai mahasiswa manajemen, memahami faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian di era digital adalah hal yang penting. Kemudian, alasan kedua yaitu karena topik ini dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kita sering melihat orang mencari ulasan produk di media sosial, membeli karena rekomendasi influencer atau menerima iklan yang sesuai dengan minat mereka. Dan saya sendiri sering menyaksikan teman-teman membeli produk setelah melihat konten di TikTok ataupun di Instagram. Hal ini membuktikan bahwa media sosial benar-benar mengubah cara orang untuk berbelanja. Kemudian alasan yang ketiga, topik ini sangat aktual karena hampir semua bisnis dari bisnis kecil hingga bisnis besar kini menggunakan media sosial sebagai sarana pemasaran utama. Karena itu, penting untuk mengkaji secara kritis bagaimana media sosial memengaruhi keputusan pembelian konsumen baik dari sisi akademik maupun praktis. Selanjutnya, analisis esai. Yang pertama, aspek struktur, yaitu di pendahuluan saya menjelaskan fenomena media sosial di Indonesia yang kini menjadi ruang pemasaran. Saya juga menyebutkan tujuan esai, yaitu menganalisis tiga faktor. Yang pertama, electronic word of mouth, influencer marketing, dan iklan berbasis algoritma. Yang kedua, di pembahasan saya mengembangkan tiga paragraf. Setiap paragraf membahas satu faktor, diawali dengan kalimat topik, lalu teori, data, contoh kasus, dan analisis kritis. Di bagian penutup, saya juga menyimpulkan ketiga faktor tersebut dan menekankan bahwa media sosial bukan sekedar alat promosi, tetapi sarana membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Kemudian aspek yang kedua yaitu koherensi dan kohesi, di mana koherensi adalah keterkaitan logis antar gagasan, sedangkan kohesi adalah penggunaan kata penghubung. Dalam esai saya, koherensi terjaga karena argumen berkembang secara sistematis dari satu paragraf ke paragraf berikutnya. Untuk kohesi saya menggunakan frasa transisi seperti salah satu pengaruh terbesar, faktor kedua, dan pengaruh ketiga. Kata-kata ini membantu pembaca untuk mengikuti alur berpikir yang mudah. Kemudian aspek yang ketiga yaitu penggunaan bahasa. Saya menggunakan bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan EYD. Kalimat yang saya gunakan adalah kalimat efektif yang jelas, padat, dan tidak ambigu. Saya juga memakai istilah akademik seperti electronic word of mouth and influencer marketing, tetapi saya jelaskan maknanya agar pembaca memahaminya. Selain itu, saya menghindari bahasa sehari-hari agar esai tetap formal sebagai karya ilmiah. Kemudian aspek yang keempat yaitu kutipan dan argumen. Esai saya menggunakan 4 referensi dari tahun 2021 hingga 2023, dan saya juga menggunakan kutipan langsung dan tidak langsung. Dari segi argumen, setiap paragraf diperkuat dengan contoh kasus nyata di Indonesia, seperti Scarlett yang sukses berkat ulasan di TikTok, dan Miss Glow yang berkolaborasi dengan influencer, serta Shopee dan Tokopedia yang menggunakan iklan berbasis algoritma.
Saya juga menyertakan analisis kritis dengan menyebutkan sisi negatifnya seperti pelanggaran privasi dan resiko ketidakjujuran influencer. Kemudian yang keempat yaitu kontribusi atau pesan penting. Pesan yang pertama, media sosial telah mengubah cara konsumen mengambil keputusan pembelian. Konsumen tidak lagi hanya mengandalkan iklan, tetapi juga ulasan penggunaan lain, rekomendasi influencer, dan personalisasi algoritma. Pesan yang kedua, bagi manajer pemasaran, pemahaman tentang pengaruh media sosial adalah keharusan. Namun di balik peluang besar, perusahaan harus menjaga etika dan transparansi agar kepercayaan konsumen tetap terjaga. Kemudian yang terakhir yaitu kontribusi esai ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa manajemen tentang bagaimana ketika faktor tersebut saling berkaitan dalam membentuk keputusan pembelian konsumen. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Saya menyadari bahwa banyak kekurangan dan bila ada salah kata saya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.